Communication Vlog. Apakah suara saya kedengaran Bapak videografer? Iya, ada iklan. Iklannya adalah suka saya saat ini adalah setiap 1 jam sekali pesawatnya selalu lewat. Semoga besok pesawatnya bisa mensponsori saya ya. Jadi kalau tidak cuma nggak pakai noise gitu ya, nggak apa maklum ini soalnya dekat bandara. Kembali lagi ke topik. Untuk kali ini aku akan bagi tips soal seputar bagaimana sih cara bisa mendelivery message dengan baik kepada audiens gitu kan. Karena masih banyak yang bertanya, gimana sih supaya kalau saya berbicara depan umum lebih dimengerti oleh audiensnya. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah assessment audience, atau kita sebenarnya cari tahu si audiens kita itu siapa. Pertama, kita cari tahu dulu segmentasinya, apakah itu anak muda, anak di bawah umur atau anak kecil, atau misalnya itu mahasiswa, atau misalnya birokrasi umum, atau misalnya untuk warga umum. Kita harus cari tahu, karena biar bagaimanapun daya serang setiap orang itu berbeda, terutama yang memiliki latar belakang pendidikan itu berbeda-beda. Yang kedua, kita cari tahu juga gitu kan, kira-kira tema yang disampaikan itu tentang apa, karena kita lihat lagi daya serang setiap orang tidak sama. Jadi gunakanlah bahasa yang populer, yang familiar kalau misalnya kita ingin menyampaikan sesuatu. Contohnya seperti ini, karena biasanya audiens atau segmentasi itu menentukan gaya bahasa yang disampaikan. Misalnya seperti ini ya, ada sebuah kalimat seperti ini. Para audiens, ada sebuah kebijakan dari pemerintah yang akan kita implementasikan bersama. Nah, kalimat seperti ini biasanya cocok kalau misalnya kamu pakai pada saat presentasi dengan masyarakat, birokrasi, institusi, atau perusahaan ya, yang kira-kira latar belakang pendidikan itu mampu untuk mengerti sebenarnya arti dari kata kebijakan dan implementasi itu apa. Tapi contohnya kan berbeda kalau misalnya kamu bertemu dengan mahasiswa. Baiklah teman-teman semua, ada sebuah peraturan yang baru nih yang akan diterapkan bersama. Bahasanya sudah berbeda lagi kan, kita menggunakan kata yang namanya diterapkan dan juga yang namanya peraturan. Lebih sederhana lagi, bukan berarti mahasiswa itu bodoh, tidak. Kita hanya menggunakan bahasa yang jauh lebih familiar untuk mereka lebih mudah dimengerti. Seperti itu. Tapi akan berbeda lagi kalau misalnya kita akan berhadapan dengan warga masyarakat yang memang latar belakang pendidikannya memang lebih rendah, misalnya seperti itu ya. Contohnya seperti ini. Bapak Ibu sekalian, ada peraturan baru nih dari pemerintah yang nanti akan digunakan bersama. Berbeda lagi kan bahasanya, implementasi, penerapan, dan juga digunakan itu adalah 3 kata yang sebenarnya artinya kurang lebih sama, tapi bisa dipakai untuk setiap audiens atau segmentasi memang berbeda. Jadi supaya lebih aman sih sebenarnya saran saya pribadi adalah coba gunakanlah bahasa yang memang formal, bukan bahasa formal, masih bahasa baku, tapi bahasa yang lebih populer, bahasa yang lebih familiar, yang lebih mudah dimengerti oleh siapapun, bahkan anak kecil sekalipun. Ya, karena kita harus tahu namanya audiens kita kan tidak semuanya sama. Kita gunakan aja bahasa yang lebih umum yang sering digunakan sehari-hari biar semuanya lebih mudah mengerti. Jadi menyampaikan sesuatu lebih enak, mereka juga lebih puas, bisa mendapatkan wawasan yang baru dari kita, presentasi kita pun akan berhasil. Oke, itu adalah tips hari ini di Alia Pravita Communication Vlog, itu tentang bagaimana cara menyampaikan sesuatu supaya lebih mudah dimengerti. Salah satunya adalah assessment audience kamu, cari tahu segmentasinya siapa, dan gunakanlah bahasa yang lebih populer, lebih umum untuk para audiens kamu. Oke, itu tadi tips aku hari ini. Besok kita akan ketemu lagi di vlog yang sama, Alia Pravita Communication. Pertanyaannya masih ditunggu. Bye.